Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para saudara-saudara sekalian, kaum muslim muslimat, mukmin mukminat di mana saja berada yang melihat acara ini, dan juga para santri, para jamaah yang hadir di masjid kita ini, Masjid Pesantren Hilal Bogor, Masjid Darul Khosein namanya. Sedikit kami bercerita, atau saya bercerita tentang sejarah masjid kita ini mulai mengadakan i'tikaf. Ya. Masjid kita ini semenjak dibangun tahun 2011 sudah kita mulai dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan i'tikaf setiap 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebelum masjid ini ada, biasanya kita mengadakan i'tikaf. Kita itu pindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain sejak dari awal tahun 1994. Kemudian alhamdulillah Allah beri rezeki kepada kita, akhirnya kita punya pesantren, kita punya membangun masjid sendiri, dan mulai semenjak itu, tahun 2011, kita mengadakan i'tikaf di pesantren kita sendiri di masjid ini. Alhamdulillah, berjalan dengan baik i'tikaf sudah sekian belas tahun. Bahkan kalau dari 2000, atau dari 94 sudah sampai 26 tahun. Alhamdulillah, dari pengalaman-pengalaman kami i'tikaf ini, akhirnya kita membuat beberapa materi-materi yang sinkron dengan kegiatan-kegiatan i'tikaf. Maka kegiatan yang kita lakukan di pesantren kita ini, di masjid kita ini spesial. Karena apa? Karena dibangun dari hasil pengalaman-pengalaman yang panjang, kita ramu materinya, sehingga i'tikaf, program-program i'tikaf di pesantren kita ini, di masjid kita ini, itu istilahnya punya 3 karakteristik. 1, terarah. Kedua, terpadu. Ketiga, terbimbing. Nah, harapan kami dengan kami menceritakan pengalaman-pengalaman ini bisa ditiru oleh masjid-masjid lain, ya, DKM-DKM lain yang juga ingin mengadakan i'tikaf lebih terarah, terpadu, dan terbimbing. Nah, biasanya masjid-masjid umum yang mengadakan i'tikaf di berbagai tempat biasanya itu kurang sinkron. Jadi sekedar panitia menyiapkan masjid, kemudian mereka menyiapkan makanan atau beberapa fasilitas, tapi tidak lengkap. Alhamdulillah kami di pesantren ini, ya, kita lebih terarah mengadakan program-program i'tikaf, sehingga banyak jamaah-jamaah dari luar juga datang, ya, untuk beriktikaf di masjid pesantren kita ini. Nah, kembali kepada sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa di masjid kita ini punya karakteristik khusus, ada 3 karakteristik spesialnya. 1, i'tikaf di pesantren ini terarah, terpadu, terbimbing. Terarah maksudnya apa? Semua kegiatan-kegiatan di sini, ya, terarah, ya, diarahkan oleh panitia, ya. Jadi gitu. Kita kasih jadwal, ya, misalnya jam berapa mulai bangun, nanti dibangunkan sampai jam segini kegiatan, semua ada jadwal-jadwal, diarahkan semua. Jadi peserta itu tidak tangan kosong kemari. Kemari sudah ada program yang kita arahkan mereka mau ngapain, apa yang mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, supaya ibadah i'tikafnya maksimal, supaya hasil dari i'tikaf ini benar-benar didapat nanti dalam perjalanan mereka, atau yang beriktikaf itu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang spesial ketika mereka berada dalam i'tikaf. Sehingga harapannya tahun depan, sekarang sudah merasa nikmat, tahun depan dia ingin kembali untuk i'tikaf. Tahun depannya lagi ingin, karena punya pengalaman yang sangat spesial. Jadi terarah, jadi semua diarahkan. Ya, jadi panitia semua di sini kita siapkan, ditugaskan untuk mengarahkan para peserta yang ikut menjadi tamu Allah di rumah ini sebagai peserta i'tikaf. Nah, yang kedua adalah terprogram. Jadi semuanya ada programnya detail. Ya, bahkan sampai pada program makan pun kita pun
Ada program makan. Jadi makan di sini tidak dibatasi, tidak banyak. Biasanya kalau di tempat-tempat lain, ya itikaf pun tetap makanan membludak, makanan berlebih-lebihan. Di sini enggak. Sini makan pun kita atur. Karena itikaf ini makan harus dikurangi. Karena Nabi menganjurkan di 10 hari terakhir itu ikatlah pinggang, ya. Jadi termasuk juga itu menunjukkan bahwa ikat pinggang itu mengurangi makan. Jadi demikian. Jadi masuk sampai di situ. Ya, kita atur program-program. Ya, program ibadahnya, ya program sholat 5 waktu, program sholat sunat-sunat lainnya, tarawih, tahajud, ya, program zikir, program baca Quran, semua kita program itu kita siapkan. Ya, jadi, nah program-program ini terpadu satu sama lain. Ya, jadi program-program ini terpadu sama dengan ini. Jadi tidak terlepas antara program yang satu dengan program yang lain itu terpadu, konvergen menghasilkan suatu titik. Nah, disitulah hasil yang akan maksimal. Ya, seperti kaca pembesar kalau kita lihat ya, kaca pembesar kalau kita cahaya, kita taruh kaca pembesar itu kan fokus akhirnya bisa membakar kertas. Nah, begitu juga sih. Jadi program-program yang kita buat di sini terpadu antara program sholat, program mengaji, program zikir, program baca Quran, ya. Termasuk juga program yang sifatnya keseharian, bagaimana kita atur supaya orang HP-nya dijaga dengan baik supaya tidak mengganggu. Termasuk juga makan, termasuk ini. Semua program-program yang kita atur di sini itu terpadu untuk menghasilkan suatu konvergensi hasil yang maksimal. Jadi kalau diikuti dengan baik oleh para itikaf ini, peserta yang itikaf, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itu akan membuat kita menjadi terasa asik, terasa nikmat berada dalam itikaf ini, sehingga kita ingin tahun yang akan datang kita akan melakukan itikaf seperti itu. Jadi itu yang kedua, terpadu. Nah, tapi biasanya di beberapa tempat tuh nggak terpadu. Bahkan termasuk di sini ustadz-ustadznya pun memberikan materi-materi itu terpadu. Tidak lepas antara satu materi dengan materi yang lain. Semua materi kaitan dengan itikaf. Semua kaitan dengan memaksimalkan Ramadan. Semua kaitan dengan memaksimalkan ibadah. Khususnya ibadah-ibadah yang berkaitan di 10 malam terakhir. Jadi konvergen, terpadu, begitu. Nah, yang ketiga, ya, spesialnya lagi di iktikaf di pesantren kita ini adalah terbimbing. Jadi ada ustadz yang membimbing. Supaya yang terarahnya bisa diarahkan dengan baik, program-program terpadunya itu ada yang bimbing. Karena kalau nggak ada yang bimbing, nggak akan bisa, sulit. Jadi ada pembimbing di sini. Yang membimbing 24 jam. Peserta kita bimbing sampai 10 hari, sampai malam terakhir. Jadi ada ustadz-ustadz yang membimbing. Ya, karena biasanya banyak orang yang iktikaf itu ya masih kosong ilmunya, masih kurang ilmunya, masih kurang pengalamannya, nggak tahu harus mau ngapain gitu. Ya, jadi mesti dibimbing, diarahkan, dibimbing. Bahkan ustadz-ustadz yang ceramah di sini atau yang memberikan materi di masjid kita ini semuanya harus iktikaf di sini. Tidak boleh kita tidak datangkan ustadz dari luar. Dan artinya ustadz ngalong istilahnya, dia ngasih materi terus dia keluar gitu. Nanti ustadz lain ngisi lagi dia keluar gitu. Enggak, tidak. Bagaimana nanti ustadz akan menjelaskan suatu materi iktikaf sementara ustadznya sendiri tidak ikut iktikaf? Karena kita di sini istilahnya learning by doing, sambil belajar dan langsung mengamalkan. Dan ustadz-ustadznya pun ustadz-ustadz memang sudah biasa iktikaf. Yang 24 jam iktikaf 10 hari, tidak keluar-keluar. Sehingga pengalaman-pengalaman ustadz-ustadz yang sudah biasa iktikaf ini dia akan bisa sampaikan kepada jamaah. Berdasarkan pengalaman, bukan hanya berdasarkan dalil saja yang itu sudah pasti dari Quran maupun hadis, tapi juga berdasarkan pengalaman yang sudah mereka rasakan ustadz-ustadz ini, sehingga mereka bisa jelaskan kepada jamaah. Jadi di situ spesialnya. Nah, biasanya ya beberapa tempat yang pernah kami dulu masjid-masjid lain itu biasanya ya dia datangkan ustadz-ustadz dari luar untuk mengisi. Ya nggak apa-apa lah untuk tahap awal nggak apa-apa. Tapi kalau DKM masjid-masjid mau hasilnya maksimal harus punya ustadz yang spesial, ya diminta khusus untuk membimbing jamaah 10 hari penuh di masa iktikaf ini. Dari malam pertama sampai hari terakhir atau malam terakhir. Nah jadi begitu. Nah kalau sudah programnya terarah, programnya terpadu, ustadz yang membimbing juga berpengalaman dan sudah biasa melaksanakan kegiatan seperti ini, insya Allah jamaah itu
keluar dari itikaf, dia punya dapat sesuatu. Get something gitu loh. Dapat sesuatu dia. Ya, yang bisa menjadi meningkatkan iman dia, iman mereka gitu. Ya. Nah, jadi harapan kami ya membagi pengalaman ini ya kepada para jamaah, juga kepada kaum muslim muslimat yang juga ingin memaksimalkan Ramadannya di 10 hari terakhir, yang ingin beritikaf, ini penting untuk menjadi tambahan pengalaman, tambahan ilmu. Itulah niat kami untuk menyampaikan materi ini atau menyampaikan kegiatan ini, kami share, kami sebarkan supaya kita berharap masjid-masjid nanti penuh dengan, setiap 10 hari terakhir masjid itu penuh dengan orang-orang itikaf. Jadi masjid bukan hanya sekedar mengadakan buka puasa bersama atau kajian-kajian saja, tapi justru di 10 hari terakhir kita harapkan mayoritas masjid-masjid di negeri kita ini full mengadakan itikaf 10 malam terakhir Ramadan. Karena hasilnya Masya Allah ya, maksimal sekali. Yang kita rasakan orang yang sudah bisa melaksanakan itikaf 10 hari itu dengan baik, dengan maksimal, maka hasilnya pun lain. Penambahan power, penambahan keimanan, penambahan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bisa nikmat dalam ibadah. Justru kita dapat di momen-momen 10 hari terakhir ini. Sayang kalau kita tidak melaksanakan itikaf. Sayang kalau kita tidak memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir itu, tidak berada di masjid atau tidak itikaf. Sayang. Karena kita tidak dapat pengalaman yang begitu kuat yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Dan itu jaminan yang Allah berikan kepada siapapun yang ingin melaksanakan itikaf dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, juga niat kami ya menyampaikan ini, menyebarkan dakwah ini adalah juga itu pengingat kepada para jamaah-jamaah yang mungkin ya tahun ini ikut ya atau tahun lalu ikut, tapi tahun ini sudah tidak ikut lagi karena berbagai macam hambatan atau pindah keluar kota, pindah keluar daerah gitu. Sehingga tidak bisa bergabung bersama kami. Ya, karena pindah keluar kota, keluar daerah sehingga tidak bisa bergabung bersama kami. Jadi dengan adanya kita bikin kegiatan ini, kita sebarkan, kita rekam, kita berikan kepada kaum muslim muslimat, ini bisa menjadi mereka yang review kembali. Materi-materi tahun lalu, mereka review kembali sekarang, sehingga mereka nanti ketika mereka itikaf di tempat lain, itikaf di masjid lain, di daerah lain, ini menjadi pegangan acuan untuk mereka bisa melaksanakan itikaf. Walaupun tidak terbimbing atau kurang terbimbing di tempat lain, mereka sudah bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Karena memang itikaf itu yang terbaik memang sendiri kita. Ya. Karena memang ibadah pribadi itikaf itu, sendiri. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti ilmunya, kurang ilmunya. Dia perlu dibimbing, perlu diarahkan. Nah, inilah gunanya kita melaksanakan itikaf di pesantren kita ini. Kita bimbing, ya, diarahkan dan terpadu. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi pada jamaah yang tahun lalu ikut, sekarang tidak ikut, tidak ada masalah. Tetap bisa review kembali, tetap refreshing materi-materi yang kita sampaikan. Insya Allah itu akan mengingat kembali untuk ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya sudah agak lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga tujuan kami menyampaikan, membuat kegiatan ini supaya kita sebarkan adalah pesantren kita punya banyak murid-murid, banyak santri-santri. Ya, di samping tadi jamaah juga punya santri-santri. Nah, kita harapkan pun santri-santri kita yang sudah tamat, kita kirim ke berbagai daerah santri kita. Ya, mungkin mereka butuh bimbingan, butuh masukan, mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pegangan mereka, pedoman mereka, panduan mereka. Jadi mereka bisa menjadikan ini menjadi panduan. Ya, sehingga mereka bisa melakukan bimbingan-bimbingan di masjid-masjid. Jadi santri-santri kita, alhamdulillah sudah banyak lulusan kita kirim ke beberapa tempat. Ada mungkin dengan pulang ke kampungnya atau pergi ke tempat lain. Nah, dengan kita sampaikan ini, mereka bisa review kembali materi-materi yang dulu mereka pernah dapatkan. Dengan adanya ini, mereka bisa membimbing di tempat yang lain. Mereka bisa belajar kembali. Mereka learning by doing kembali. Di masjid-masjid lain, tempat lain, atau daerah-daerah lain. Nah, itu juga niat kami, ya, untuk kepada para santri, generasi-generasi yang akan datang. Ya,
yang berada di pesantren kita ini, insya Allah akan kita sebarkan santri-santrinya untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menjadi imam-imam masjid, menjadi da'i-da'i di masjid-masjid, di tempat-tempat yang lain. Nah itulah mengapa tujuan ya kita adakan acara ini dan kita rekam dan kita sebarkan. Insya Allah pertama untuk kepentingan memang dakwah seluruh masjid atau seluruh kaum muslimin yang ingin masjid-masjid yang ingin mengadakan iktikaf di kemudian hari ya, ini menjadi bahan acuan atau bahan pedoman. Ya boleh ditambah, boleh dikurangi sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan kekhasan tempat masing-masing. Tapi poinnya 3 tadi, terarah, terpadu, programnya terpadu, juga terbimbing. Ada ustadz yang stay 24 jam di tempat itu yang mengarahkan, yang membimbing mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Nah mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan dakwah ini akan berkembang. Ingat dulu pada awal 90-an, sedikit sekali masjid yang mengadakan iktikaf. Sangat sedikit. Bisa kita hitung dengan jari lah di suatu tempat dan suatu daerah yang mengadakan iktikaf. Tapi alhamdulillah sekarang dakwah iktikaf ini sudah merebak kemana-mana. Hampir banyak masjid yang sudah mengadakan iktikaf. Cuman tadi masih parsial. Ya, belum terprogram dengan baik begitu. Ya, mudah-mudahan dengan dakwah ini ya, dengan kami menyampaikan kegiatan ini kepada kaum muslimat, ini menjadi bisa bahan acuan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami harapkan mudah-mudahan iman kita semakin meningkat dengan 10 hari terakhir Ramadan iktikaf ini. Iman kita meningkat menjadi takwa, pribadi kita menjadi lebih powerful, lebih semangat, lebih optimis menghadapi dunia. Ya, dunia berada dalam genggaman kita, tidak takut terhadap dunia, kita yakin akan pertolongan Allah. Dan juga hati kita terikat kepada masjid, hati kita terikat kepada akhirat. Inilah yang membuat umat Islam akan maju, akan hebat, ya, akan bisa menguasai zamannya insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi kami doakan kepada kawan-kawan, saudara-saudara ya, yang ingin iktikaf, mulailah iktikaf. Bismillah, pasti akan banyak kebaikan-kebaikan Allah berikan nanti. Jangan ragu untuk mencoba, silahkan coba. Nah, bagi masjid-masjid, harapan kami juga silahkan bikin panitia-panitia kecil. Ya, ini nanti banyak sekali materi-materi yang akan kita dakwahkan nanti, yang akan kita sebarkan. Nah, ini bisa jadi acuan. Ya, boleh ditambah, boleh dikurangi sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi dakwah kita bersama, ini menjadi amal soleh kita bersama untuk kemajuan keimanan kita dan kemajuan Islam, umat Islam di seluruh negeri ini dan juga di seluruh dunia insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ika ajmain, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.